Kakek Wira mengangguk dengan penuh semangat. Itu benar, keluarkan berita sekarang, hubungi media segera, berita harus ada di halaman depan besok. Ingatlah untuk sangat menekankan keterampilan medis Lucky. Aku akan segera menyelesaikannya, kata Irfan senang. Keluarga Dirgantara senang, tetapi Lucky bingung. Apa yang mereka bicarakan? Untuk beberapa alasan, dia merasakan sesuatu yang lebih besar dari yang dia sadari sedang terjadi. Namun, dia segera mengetahui apa yang terjadi ketika kakek Wira menariknya ke samping dan menjelaskan semuanya kepadanya. Lucky, kami kehabisan ide sekarang, jadi kami telah mencoba segalanya. Jika keluarga Alvarendra mendapat kursi kepresidenan, itu sudah berakhir untuk kita semua. Karena itu, kami harus merepotkanmu kali ini, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengobatinya. Penyakitnya, dan jika kamu tidak bisa, cobalah yang terbaik untuk menunda yang tak terhindarkan selama kamu bisa. Jadi, itu sebabnya. Lucky mengangguk. Saya sangat sibuk baru-baru ini sehingga berita besar seperti itu terbang di atas kepala saya. Penatua Dirgantara, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan. Terima kasih, aku mewakili seluruh keluarga Dirgantara untuk berterima kasih, kata kakek Wira dengan penuh penghargaan. Lucky tersenyum, tidak perlu terlalu seremonial. Kedua keluarga kami selalu menjadi teman keluarga, saya senang bisa membantu. Bagaimanapun, kakek Wira bersyukur karena dia telah memberi mereka secercah harapan. Keluarga Dirgantara tidak akan jatuh dengan mudah karena banyak orang sebenarnya berdiri di pihak mereka. Malam itu, keluarga Dirgantara tidak beristirahat. Keesokan paginya, bahkan sebelum matahari terbit, berita bahwa Lucky telah berhasil menyelamatkan nyawa Vano dari cengkeraman kematian tersebar di seluruh internet. Tidak hanya itu, Irfan mewakili Antajaya Group untuk menyumbangkan 10 miliar untuk amal dan 5 miliar untuk dana medis Lucky. Berita ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri. Antajaya Group akan kembali dan Antajaya Group benar-benar murah hati. Berita ini segera menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di kota. Itu menjadi trending topik di semua mesin pencari. Karena itu, bahkan orang-orang di kota tahu tentang berita ini. Selain itu, Lucky berasal dari keluarga baik-baik dan sudah terkenal karena keterampilan medisnya, sehingga keabsahan berita tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi. Seperti yang mereka duga, hari itu sendiri, Lucky menerima telepon misterius dari kota. Dia benar-benar dipanggil untuk mengurus presiden. Namun, karena berita penyakit presiden belum dirilis, Lucky pergi tanpa pemberitahuan. Satu-satunya pihak yang tahu adalah keluarga Dirgantara. Dengan Lucky di kota A, Kinan untuk sementara tidak perlu pergi ke kota A. Jika Lucky dapat menyembuhkan penyakit presiden, maka rencana keluarga Alvarendra akan gagal. Tidak hanya itu, mereka mungkin akan membuat beberapa kesalahan karena rasa urgensi. Kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu sepanjang hidup mereka tiba-tiba diambil. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak gelisah? Saat orang kehilangan ketenangan mereka adalah saat kesalahan terjadi. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Kinan. Seperti yang diharapkan Kinan, kedatangan Lucky mengejutkan dan mengganggu keluarga Alvarendra. Baru setelah Lucky tiba di rumah presiden, mereka mengetahui tentang kehadirannya. Nyonya Presidenlah yang secara pribadi mengundang Lucky, jadi berita tentangnya dirahasiakan dari semua orang. Nyonya, Anda seharusnya berdiskusi dengan kami sebelum mengundang Lucky, Tetua Alvarendra berkata dengan acuh tak acuh, meskipun niatnya jauh lebih tajam dari itu. Dia juga telah mendengar tentang Lucky sebelumnya dan telah mencoba yang terbaik untuk mencegah mereka menemukannya, tetapi pada akhirnya, dia gagal. Adalah satu hal jika Lucky tidak bisa menyelamatkan presiden, tetapi bagaimana jika dia melakukannya? Segala sesuatu yang telah mereka persiapkan akan sia-sia.
Pikiran-pikiran ini menggelapkan hati Penatua Alvarendra. Tentu saja, Nyonya Presiden tidak tahu apa-apa tentang pikirannya yang sebenarnya. Dia berasumsi ini karena dia memiliki keraguan tentang kemampuan Lucky. Dia menjelaskan dengan sopan, "Aku memang berniat untuk membicarakan hal ini denganmu, tetapi aku terlalu sibuk dengan hal-hal lain." Namun, Lucky adalah cucu Senator Abraham dan merupakan seorang dokter dengan reputasi yang baik. Dia dapat dipercaya. Penatua Alvarendra tersenyum ramah. "Tentu saja, saya tidak meragukan karakternya. Saya hanya khawatir usianya akan menghambatnya." Nyonya Presiden tersenyum sedikit. "Mengapa kamu khawatir tentang itu? Kamu juga telah mendengar tentang situasi keluarga Dirgantara. Vano sedang sekarat dan tidak ada dokter lain yang berhasil menyelamatkannya, tetapi Lucky ini telah melakukan hal yang mustahil. Itu karena aku membaca tentang ini. Berita kemarin bahwa aku memutuskan untuk memilikinya." Mata Elder Alvarendra melotot gelap. "Itu keluarga Dirgantara lagi." Dia mengetahui rahasia berita Vano juga, tidak mungkin untuk tidak mendengarnya. Keluarga Dirgantara telah memberikan segalanya untuk mendapatkan PR terbaik dari situasi tersebut, sehingga berita itu praktis diketahui oleh semua orang di negara ini. Karena itu, dia menduga hal itu dilakukan dengan sengaja. Mungkin mereka mengetahui tentang kondisi presiden, dan ini adalah cara bagi mereka untuk mencegah keluarga Alvarendraku memenangkan pemilihan, karena jika Lucky ini berhasil menyembuhkan presiden, tidak perlu ada pemilihan. Rencananya mungkin pintar, tapi itu masalah lain. Apakah dokter muda itu bisa menyembuhkan presiden atau tidak? Harus dikatakan bahwa Penatua Alvarendra adalah orang tua yang cerdik. Dia melihat melalui taktik keluarga Dirgantara dengan mudah. Namun, seperti semua penjahat dalam novel semacam itu, dia bersalah atas dosa kesombongan. Dia yakin bahwa Lucky tidak akan mampu menyembuhkan presiden. Bagaimanapun juga, begitu banyak dokter yang lebih berpengalaman darinya tidak dapat melakukan itu. Yang paling bisa dilakukan Lucky adalah menstabilkan kondisi presiden. Akhirnya dia harus mati. Namun, bukan hanya karena keberuntungan bahwa keluarga Alvarendra dapat mencapai posisinya hari itu. Penatua Alvarendra adalah karakter yang berhati-hati. Dia harus mengambil tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga jika Lucky berhasil mengatasi hal yang mustahil. Segera, Lucky selesai memberikan diagnosis sepintas kepada presiden. Nyonya Presiden melangkah maju dan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Penatua Alvarendra mengikuti di belakangnya. Mereka memandangnya dengan penuh harap, tetapi harapan yang mereka simpan sangat bertolak belakang. Lucky memandang mereka dan menyapa mereka dengan sopan sebelum menjawab. Dia tidak terlihat begitu baik. Jantung presiden telah melemah cukup banyak. Karena usianya yang tua dan fisiknya yang lemah, menjalani operasi jantung akan sangat berisiko. Nyonya Presiden mengangguk. "Itu benar, dokter lain mengatakan hal yang sama. Pembedahan tidak mungkin dilakukan karena kemungkinan besar hanya akan memperburuk kondisinya. Namun, jika kita hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa, kondisinya hanya akan memburuk." Sayangnya, itu benar. Bagaimanapun, Nyonya Presiden jangan khawatir. Saya akan menstabilkan kondisinya untuk sementara kami menemukan solusi yang lebih baik. Kamu bisa melakukannya? Nyonya Presiden terkejut. Jika suaminya tidak bisa disembuhkan, membuatnya tetap hidup masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Lucky mengangguk dan menjawab dengan jujur, "Itu masih bisa kulakukan, tapi kita harus segera menyelesaikan akar masalahnya, kalau tidak." "Aku mengerti," Nyonya Presiden mengangguk. "Selama kamu mencoba yang terbaik, tidak apa-apa. Bahkan jika itu hanya meminimalkan rasa sakitnya, itu sudah cukup. Selebihnya kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir." Lucky memiliki kesan yang baik tentang Nyonya Presiden. Dia adalah pelindung yang masuk akal dan hormat.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.